biasa aja kamu di kelas aja. Oke, anak-anak, kita mulai ya. Baik, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum kita mulai pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong saya minta satu orang untuk pimpin doa ya. Ketua kelasnya siapa? Nabil. Oke. Nabil tolong pimpin doanya teman-teman untuk pertemuan pada siang hari ini. Silakan. Kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Anak-anak, sebelum mulai, saya pengen absen dulu. Tolong nanti ketika saya absen, yang saya sebut namanya, acungkan jarinya ya. Begitu ya? Oke. Baik, Afgan Sahreza. Mana ada Afgan? Ya, Afgan ada. Amri Maulana. Apa keterangannya? Izin? Alfa. Nadika Adrian. Oke, ada ya, juga ya. Edil? Alfa. Kenapa ini sering sekali nggak berangkat? Satu minggu. Fitra. Mana Fitra yang mana? Fitra ada. Iswandi Salji. Alfa. Sakit tadi kayaknya, tadi sensasi. Sakit perutnya. Nabil, ada ya Nabil ya? Oke. Nur Hidayat mana? Reza. Oke, ada. Muhammad Rian Saputra. Tadi dia. Rizal. Fikran. Oke, hadir. Rudi. Mana Rudi? Wais. Alifia. Oke. Istiqomah. Ilya dan Ilya. Kiki. Maya, mana Maya? Ya. Melisa. Ya, oke, Melisa ada. Nadira Putri. Hadir, Pak. Oh, kamu Nadira. Naswatul, Naswa. Kenapa nak? Oh, sakit. Oh, iya. Sodit Mayanti. Hadir, Pak. Ada. Rasifa ketua kelas ini ya? Bukan, tapi tadi ya ketua kelasnya. Rika Yanti. Salsabila. Alfa. Sarina. Yang mana Sarina coba deh? Oke, baik. Sesudah untuk absen. Ya, baik anak-anak. Begini ya. Sebelum kita mulai, Pak Ana ada games. Games ini nanti untuk melatih konsentrasi, gitu ya. Jadi nanti begini teknisnya. Nanti Pak An, pertama saya akan ajak kalian untuk bertepuk dulu, ya, bertepuk dulu. Setelah itu nanti saya akan lanjutkan games kedua. Tapi singkat nih ya, singkatnya begini. Kalau saya bilang pagi, itu kalian tepuknya satu kali. Tapi kalau saya bilang siang, dua kali ya. Kalau saya bilang malam, tiga kali. Gitu ya. Oke, kita coba 2 set ya. Oke, saya minta untuk pagi, malam, siang, malam, pagi, siang. Ayo, siapa yang salah tadi? Ayo. Iya, masih di atas kita kan. Oke, sekali lagi ya. Siang, pagi,
Lagi siang. Ayo, kasih Pak. Nah, oke, ini yang kedua. Oke ya, yang kedua. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke. Tangan kanan ke kiri. Tangan kanan ke kiri. Ayo, ke kiri bagaimana ke kiri? Ke kiri tuh begini ya. Tangan kanan ke kiri. Tangan kanan ke atas. Tangan kanan ke atas. Ayo, instruksinya ya, yang dilihat ya, instruksinya. Oh. Di bawah. Oke, diulangi ya. Instruksinya ya. Saya pengen tes konsentrasinya dulu. Jadi jangan dilihat tanganku, tapi kalian dengarkan instruksinya. Ya, Pak bilang apa itu kalian perhatikan, lakukan ya. Oke. Tangan kanan ke kanan. Tangan kanan ke kiri. Ke bawah. Apa yang ke bawah? Ayo. Tangan kanan. Enggak, saya enggak bilang loh. Ayo, ulangi. Sekali lagi ya. Oke, tangan kiri ke kiri. Tangan kiri ke atas. Tangan kiri turunkan. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini nanti Pak An akan sampaikan materi ya. Formatnya klasikal, dengan klasikal yang namanya ya, dalam BK ya. Dengan klasikal di mana nanti apa yang akan kita pelajari itu tentang setelah studi lanjut atau setelah lulus SMP kita mau kemana sih? Mau studi lanjut kemana? Nah, itu nanti ada pilihan-pilihannya di situ, ada materinya, ada pilihan-pilihan opsinya. Kalau saya setelah SMA mau kemana sih? Apa yang harus diperhatikan sebelum saya milih jurusan itu ada semua. Jadi nanti tolong diperhatikan. Nanti ada juga nanti saya lihat saya minta anak-anak untuk berdiskusi. Gitu ya. Nanti kita selama kurang lebih 40 menit ke depan kita akan melaksanakan layanan kasih kali ini. Tentu saja harapannya nanti kita dapat informasi maupun materi-materi baru. Yang sebelumnya mungkin saya baru pertama kali ini untuk masuk di kelas 8D membawakan materi karir ya. Materi karir. Mungkin baru pertama kali ini. Mungkin kemarin belum yang karir, hanya pribadi, sosial dan sebagainya. Tapi yang pertama kali nanti tolong disimak ya, lalu perhatikan. Ketika Pak An bertanya nanti dijawab ya. Ketika saya berkomunikasi dengan kalian tolong dijawab nanti ya. Gitu ya. Oke, sudah siap untuk melihat materi atau ikut dalam kegiatan klasikal pada siang hari ini? Siap ya? Siap. Oke, baik. Nah ini, setelah studi lanjut kita mau kemana? Ya, setelah lulus SMP kita mau kemana? Mau studi lanjut kemana? Setelah lulus SMP. Nah, oke ya, kira-kira mau kemana? Oke, tujuannya ini ya, bisa ini. Tadi sudah. Nah, ini nanti yang akan kita lihat. Oke, tolong anak-anak nanti kita perhatikan ya. Tentang berbagi di sekolah menengah tingkat anak. Video ini membahas tentang berbagi di sekolah menengah tingkat seperti SMA, SMK, dan MA. Apa perbedaannya, cara bahan pertimbangan untuk membantu kalian memilih di sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gen, ketemu lagi dengan Gen Sukses Media. Gimana kabar kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu belajar. Bahan pilihan salah satunya sahabat kita dari Kis Ceria. Video ini membahas
tentang berbagai jenis sekolah menengah tingkat atas seperti SMA, SMK, dan MA. Apa perbedaannya serta pertimbangan untuk membantu kalian memilih jenis sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gen, ketemu lagi dengan Gen Sukses Media. Gimana kabarnya? Pilihan kalian, semoga video ini membahas tentang berbagai jenis sekolah menengah tingkat atas seperti SMA, SMK, dan MA. Apa perbedaannya serta bahan pertimbangan untuk membantu kalian memilih jenis sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Gen, ketemu lagi dengan Gen Sukses Media. Gimana kabar kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sambil kalian perhatikan, Pada kesempatan saya kali kasih ini, ya. Gen Sukses mau kasih sedikit informasi terutama untuk kalian yang sebentar lagi akan mengganti warna seragam dari putih biru ke putih abu-abu dan bingung menentukan sekolah lanjutan. Menurut pengamatan Gen Sukses, ternyata masih banyak siswa SMP yang masih bingung dalam menentukan pilihan. Salah satunya sahabat kita dari Quiz Ceria Channel. Nah, sahabat kita ternyata masih perlu pertimbangan dalam memilih sekolah lanjutan. Diperhatikan Untuk diisi itu, namanya ya. saya akan coba bantu jelaskan apa saja pilihan yang bisa kalian ambil nantinya. Sebelum kita bahas tentang pilihan-pilihan tersebut, dan juga mau tanya dulu nih, pertimbangan utama kalian dalam memilih sekolah lanjutan apa sih? Apakah karena pilihan orang tua, ikut teman, atau karena sekolah yang kalian pilih itu populer banget? Berhubung pilihan sekolah lanjutan bisa menjadi salah satu faktor penentu masa depan kalian, maka Gen Sukses berharap keputusan yang kalian ambil dalam memilih sebuah sekolah tidak semata karena ikut teman atau karena sekolah tersebut hits banget ya. Gen Sukses sering banget ketemu teman atau siswa yang misal memilih sebuah sekolah simple karena awalnya dia memilih di atas dasar ikut-ikutan teman aja. Ada juga yang nyesel banget karena ternyata sekolah lanjutan yang dipilih tidak sesuai dengan peminatan belajar yang diinginkan. Jadi untuk menghindari hal seperti ini kejadian lagi, Gen Sukses akan coba jelaskan tentang bedanya SMA, SMK, dan MA terlebih dahulu. Yuk kita cek. Kita mulai dari sekolah menengah atas atau SMA. Sekolah menengah atas adalah sekolah umum yang ditempuh oleh para siswa lulusan SMP dan sederajat yang terdiri dari kelas 10 hingga kelas 12 serta merupakan tingkatan wajib dalam program wajib belajar 12 tahun. Anak-anak itu ada lembar kerja ya, sambil diperhatikan. Kalian itu sambil isi lembar kerjanya ya. Jadi ini lembar kerja. Silakan sambil diperhatikan. Isi nama dan kelasnya dulu. Mata pelajaran Diperhatikan materinya ya. serta kemampuan akademis di kurikulum KTSP. Pengelompokan tersebut dinamakan penjurusan dan dilakukan di kelas 11, sedangkan di kurikulum 2013 pengelompokan tersebut dinamakan dengan peminatan dan sudah dimulai dari kelas 10. Penjurusan atau peminatan di jenjang SMA ini ada 3, yaitu pertama ada ilmu pengetahuan alam. Penjurusan atau peminatan ini lebih fokus kepada mata pelajaran ilmu alam yang spesifik diajarkan adalah fisika, kimia, dan biologi. Kedengaran tuh suaranya? Matematika yang ada dalam penjurusan ini juga dirancang spesifik untuk lebih cocok dengan ilmu alam. Kedua ada ilmu pengetahuan sosial. Penjurusan atau peminatan ini sambil kalian fokus kepada mata pelajaran itu diperhatikan sosial dan humaniora
Yang spesifik diajarkan adalah ekonomi, geografi, sejarah, serta Sambil sosiologi, diperhatikan dulu, psikologi. isi namanya dulu. Matematika yang ada dalam penjurusan ini juga ada, tetapi lebih dirancang Itu untuk semuanya ada di situ ya, apa namanya? ilmu sosial dan kedokteran. Pertanyaannya itu semuanya Yang ketiga ada ilmu bahasa. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran bahasa dan sastra, seperti bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, satu bahasa asing wajib, serta 1 sampai 2 bahasa asing pilihan. Nah, untuk jenjang SMA, selain mata pelajaran spesifik yang kamu dapatkan dari penjurusan atau peminatan di atas, ada juga mata pelajaran wajib seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, berkarya atau seni budaya dan keterampilan, serta mata pelajaran lainnya. Wah, banyak juga ya yang dipelajari di SMA. Betul banget. Tapi kalian jangan stres dulu kan dengan banyaknya jumlah mapel yang akan dipelajari. Kalian tidak diminta untuk menguasai semua mapel itu kok. Di jenjang SMA memang bisa dibilang generalis dan kalian memiliki kesempatan untuk mengenal dan mempelajari berbagai cakupan bidang ilmu tersebut. Kita lanjut ke sekolah menengah kejuruan. Ini sekolah menengah kejuruan ya, SMK ya. Tadi pertama SMA, sifatnya umum. yang kedua SMK. SMK ini jauh lebih spesifik. Perbedaan yang paling mencolok antara SMA dengan SMK adalah porsi teori dan porsi praktiknya. Di SMA itu kan teori, jauh lebih banyak. SMK itu lebih ke sedangkan di praktik SMK ya. praktik jauh lebih banyak daripada teori. Juga SMK juga menitik beratkan pada persiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Jadi secara umum SMK lebih mengasah skill ketimbang SMA. Nah, mirip seperti SMA, SMK juga memiliki penjurusan, tetapi jumlah penjurusan yang ada ini lebih banyak. Kalian bisa cek apa saja contoh jurusan di bawah ini. Ada banyak banget kan? Jadi beberapa jurusan yang ada di SMK, Banyak yang ada lagi. ya, seperti teknologi dan rekayasa, bisnis dan manajemen, Kalau kalian tertarik pada salah satu jurusan yang memang energi dan pertambangan. kalian bisa pelajari terlebih dahulu jurusan-jurusan Ya, kalau di Darussalam itu ada akuntansi dan manajemen. dan tentunya untuk ketersediaan jurusan setiap sekolah dan wilayah daerah tentu berbeda-beda. Jadi jangan lupa untuk mencari informasi tersebut dulu kan. Tapi kalau aku masuk SMK nanti gak bisa kuliah dong, gak banyak gelar dan karirnya gitu-gitu aja. Jangan salah ya Sobat, lulusan SMK pun bisa lanjut ke perguruan tinggi kok. Yang membedakan SMK dengan SMA biasanya hanya masalah bidang yang ingin kalian perdalam. Kalau dari SMA, pilihan jurusan kuliahnya memang lebih luas karena memang di SMA kalian belajar berbagai bidang ilmu yang cakupannya luas. Sedangkan di SMK, dengan jurusan kalian lebih terbatas karena memang keahlian dan ilmu yang kalian dapatkan sudah spesifik. Jadi tidak bisa punya banyak pilihan jurusan. Meski demikian, Densus perlu tekankan bahwa lulusan SMK tetap bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Kita lanjut pada sekolah MA dan MAK. Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan sebenarnya mirip banget dengan SMA dan SMK. Namun ada kekhasan tersendiri untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan ini, yaitu adanya penambahan porsi untuk pendalaman pembelajaran agama Islam. Di kedua jenjang ini, Tadi kan SMA, terus SMK, nah ini MA. MA itu madrasah. Kayak kalau di sini paling dekat itu di Matanan, tahu? Ya. Nah itu ini adalah yaitu madrasah, ya itu MA itu. sejarah budaya Islam dan bahasa Arab. Perlu diketahui kan? Ada lebih ke agama ya. Intelektual, profesional, tetapi juga ada muslim yang Kayak bahasa Arab, fikih, karakter dan terus tarikh, biasanya ada tarikh gitu. Jadi aku pilih yang mana dong? Nah, Nah, kalau ini kembali ke diri sahabatnya sendiri. Kalau kira-kira kalian belum menentukan bidang ilmu yang ingin kalian pelajari secara pasti, saran dari saya sebaiknya kalian masuk ke SMA. Nah, kalau sahabat kalian sudah kebayang nantinya mau berkarir di mana dan minat dengan bidang ilmu tertentu, maka sebaiknya kalian masuk ke SMK. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah
Menurut game sukses ini cocok banget buat kalian yang pengen mendalami agama Islam secara lebih mendalam. Karena pengetahuan agama seperti yang diajarkan di MA tidak akan mendapatkan secara keseluruhan di SMA, apalagi di SMK. Pastinya sih ada plus dan minus dari setiap jenjang. Namun game sukses sering banget nemuin siswa yang cenderung masih memandang SMK sebelah mata dan kurang bagus dibandingkan dengan SMA. Dalam pandangan umum, cukup banyak dia menganggap bahwa kualitas SMK sangat tidak merata, tidak seperti dengan SMA. Sebenarnya ini nggak salah juga. Namun, meski kualitas SMK masih sangat bervariasi, tergantung sepak terjang sekolahnya, ada satu keunggulan SMK yang patut kalian pertimbangkan, yaitu kesempatan dan relasi dalam dunia kerja. Hampir semua SMK sudah memiliki link ke perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi Biasanya kalau di SMK itu sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan kayak misalkan Astra, Yamaha, biasanya gitu. Terus di perusahaan misalkan komputer itu biasanya kadang ada juga kalau SMK yang besar bersama dengan Microsoft, Google. Jadi biasanya sudah ada linknya masing-masing untuk SMA. Kalau untuk SMA itu lebih ke umum ya, karena sekolah menengah SMA atau sekolah menengah atas sama. Kalau MA itu sama dengan SMK, cuma dia lebih fokus keagamaan. Sekali lagi, ya sukses ingatkan, lebih baik tidak memilih sekolah karena ikutan teman atau hanya karena popularitas dan prestasi dari sekolah itu aja ya. Ingat, keputusan kalian pribadi akan menentukan masa depan kalian sendiri. Itu aja sedikit masukan dari Web Sukses tentang lebih pilih yang mana, SMA, SMK atau MA. Kalau kalian Oke, baik. Videonya sudah ya. Ya, oke tadi sudah lihat video. Nah sekarang Pak An minta kalian untuk sebelumnya saya tanya dulu ya. Sebelumnya saya tanya dulu. Apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apa kira-kira video tadi ngapain? Apa isinya? Coba. Siapa yang tahu, angkat tangannya coba. Afgan, apa Afgan? Tentang perbedaan Perbedaan apa? sekolah Perbedaan SMA, sekolah, MA, SMK, SMA, SMK sama MA. MA. Oke. Afgan, yang lain. Alifia apa Alifia? Yang lain siapa? Yang lain. Ayo angkat tangannya. Setelah lulus SMP mau kemana sih? SMA. SMA. Nah, apa tadi isinya? Tadi kan di awal kan dijelaskan setelah lulus SMP saya mau kemana? Apa pilihannya tadi? SMA. Betul, SMA. Yang lain? SMK. Yang belakang, ayo. Apa tadi? S? Bukan S doger ya? Apa? S apa? S apa? SMK. S. Darussalam itu apa Darussalam? SMK, oke. Kalau tadi yang Mataram tadi apa? SMA. Apa? MA atau? SMA. MA atau SMA? Yakin? Ya, jadi kesimpulannya ada berapa? Setelah lulus SMA itu pilihannya ada 3 atau 4? Yakin? Apa yang satu kalau 4? MA dengan MK apa MK? Madrasah? Madrasah apa? Oke ya. Baik, ya secara umum anak-anak betul tadi yang disampaikan tadi. Setelah lulus SMP mau kemana? Tadi Alifia bilang SMA Pak, ya betul. Afgan tadi bilang apa sih yang didapat dari ini Pak? Saya tadi kan tanya apa yang didapat dari ini anak-anak. Afgan bilang kalau bisa tahu Pak bedanya antara SMA, SMK sama MA. Oke betul. Tadi sudah jelaskan juga SMK itu apa. Tadi ada yang bilang. Nah sekarang
Beda, sekarang saya tanya, bedanya apa SMA sama SMK? Lebih ke kalau SMA lebih Apa itu yang kebanyakan pelajaran? teori. Teori. Itu yang apa tadi? Yang SM apa? Teori. Yang pengetahuan umum tadi apa? SMA atau SMK? SMA. Oke, kalau SMK bedanya? Lebih banyak Praktik. Praktek. Oke, lebih banyak praktek. Yang lain? Penyebab Yang pojok belakang lebih banyak apa? Kalau SMK lebih banyak apanya? Ayo. jurusan. Lebih banyak? Jurusan. Bidang jurusan. Oke, betul juga bidang jurusan. Ya, jadi betul ya. Jadi kalau SMA itu lebih fokusnya ke umum ya, mata pelajaran umum seperti kayak IPA, IPS, bahasa, dan sebagainya. Tapi kalau SMK, ya, kalau SMK itu lebih mengarah ke kejurusan, jadi lebih spesifik ke apa yang kamu pelajari nanti. Contoh ini, banyak di sini yang lulus itu meneruskan ke SMK Darussalam mengambil jurusan akuntansi. Dari situ kita tadi dijelaskan tadi tuh ada ekonomi dan apa tadi yang dan apa itu? Ekonomi dan apa tadi? Manajemen. Cocok. Itu salah satu dalam bidangnya ekonomi, itu dalamnya ada yang namanya ilmu akuntansi. Nah, jurusan akuntansi ada ilmu ekonomi murni juga, ada manajemen juga, banyak sekali. Cuman biasanya kalau SMK itu lebih fokusnya ke akuntansi. Jadi ya. Nah, kalau MA tadi lebih mengarah ke apa? Ke Jadi ya. Jadi sudah jelas ya perbedaan tiga tadi ya. Nah, oke. Baik. Sekarang gini ya, Pak An kasih waktu 1 menit ya untuk kalian bikin kelompok ya. Saya minta kalian untuk bikin kelompok ya. Nanti ada tugas dari saya. Nanti kurang lebih 5 menit saya kasih tugas untuk diskusi. Baru nanti per kelompok sampaikan itu apa yang kalian dapat dari diskusi kalian. Gitu ya. Oke, sambil saya undi nanti kelompoknya siapa yang maju pertama, kedua dan seterusnya. Oke ya, saya kasih waktu 1 menit. Silahkan buat kelompok. Ada dulu ya, Pak. Sudah ada? Ya. Kelompok yang mana ini? Biasanya? Ini sama ini. Oh begini kelompoknya. Oh iya, berarti sudah pintar ya. Oke. Baik, silahkan kalian ya, ini saya bagikan kertas. Nanti ada ya, saya ambil. Bisa balik. Ya, balik. Betul, balik. Gitu ya. Belum? Ini ya, yang kelompok berapa ini? Kelompok 3 ini kelompok. Dua. Saya 3 limu. Saya kelompok 1. Ini saja, bagi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya. Silakan kalian kasih waktu 5 menit. Ini soalnya diperhatikan dulu apa yang mau dikerjakan. Ini ya. Oke, perhatikan di depan. Halo. Oke. Kalau saya bilang halo, kalian bilang hai ya. Oke, semuanya halo. Hai. Oke, perhatikan dulu ke depan anak-anak. Nah ini tugas diskusi kelompoknya ya. Yang pertama menurut kelompok kalian atau menurut kelompok Anda, faktor apa saja yang perlu diperhatikan saat kamu pilih studi lanjut ya? Oke? Ya. Oke. Bisa dibuka handphonenya karena kemarin saya minta untuk bawa handphone ya. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya, kurang lebih ada waktu 5 menit, kalian berdiskusi. Di mana ditulis, Singkat Pak? saja. Soalnya tulis di kertas. Ditulis di kertas itu. Satu orang saja yang menulis toh. Nah, satu orang saja. Baik. Jadi tulisnya di sini ya. Kelompoknya ditulis kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ya. Anggotanya siapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ditulis namanya lengkap ya. Nama kelompok atau anu juga, Pak, anggotanya. Iya. Iya. Secara singkat saja, tidak usah banyak-banyak. Secara singkat. Saya coba lihat yang kelompok 3. Bagaimana kelompok
Kelompok 4 bagaimana? Sakit apa? Ada Pak. Juga Oh. Dikasih air sirih direndam. Ya, yang nomor 3, ada yang mau ditanyakan nggak soalnya? Yang nomor 3, pada mudeng nggak? Ya, jadi begini. Kan pasti kalian semua punya pilihan setelah lulus SMP ya, sudah punya pilihan ya. Ya toh, semuanya punya toh? Nggak ada yang tidak toh, ya nggak ada yang stop toh? Bisa stop, nggak mungkin stop ya para SMP ya. Nah, biar bisa kamu itu sukses dalam menentukan pilihan studi lanjutnya, mau sekolah di mana, itu kamu harus ngapain? Banyak sekali toh upayanya. Yang pertama jelas apa? Belajar. Biar temannya tahu 30 kelas tidak bisa pulang. Ya, sambil diperhatikan waktunya ya, masih kurang berapa menit? Jawaban cinta. Jadi menurut kelompok kalian, apa saja aku lebih perhatikan untuk menulis pilihan dari Gampang kamu tidak ikut dengan semangat. Tadi. Oke, waktunya kurang 2 menit ya. Secara singkat saja ya. Secara singkat saja. Jadi menurut pendapat kalian, kelompok kalian bagaimana secara singkat saja ya. Tidak perlu yang panjang-panjang, tidak masalah ya. Setelah ini kita maju, atau tidak usah maju nanti dari per kelompok situ ya. Perwakilan kelompok. Atau maju juga bagus. Ini bisa iklan. siapa dengan diri sendiri. Gimana yang kelompok 4? Ada kendala kelompok 4?
Tuh tunggu satu misal tunggu satu ini tinggi Mikir tidak Oh iya, materinya saya kirim di grup BA juga ya. Nanti untuk dipelajari juga. itu dilakukan Gimana kelompok 3? Ada kendala? Pintar-pintar kelompok 3. Kelompok 1 juga ini. Oh ternyata kelompok 2 juga. Pintar semua tuh. harus mau jangan sih. Pintar semua, cepat semua nanti. Kalau kita saya masuk ke sana. Kayak gitu. Gimana lagi ya? Gimana yang di sini ya? Satu. Oke, saya kasih tambah waktu 2 menit ya. 2 menit. Tiga faktor. Wih, tulis di sini. Kelompok Ikut teman. 3, kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4. Kelompok Kan faktor kelompok 6 bagaimana? Ya kelompok 6. Kelompok 3 bagaimana? politik apa itu? Oke, waktunya habis ya. Kita presentasi ya. Oke, kita presentasi satu-satu, satu kelompok presentasi boleh dari sini, boleh dari
dari apa namanya, dari meja ini ya, dari per kelompoknya ini kan sudah dibagi kelompok-kelompok. Kalian terserah, ini nggak apa-apa. Tasnya dari sini, nanti berdiri ya. Oke, saya tunjuk dulu dari yang kelompok 2. Kelompok 2 saja. Oke, silakan presentasikan ya. Apa yang kamu diskusikan dengan teman-teman ya. Kira-kira apa nanti teman-temannya yang mengomentari yang lain ya. Oke, secara singkat saja. Secara singkat. Berdiri, perkenalkan namamu, kelompoknya dari kelompok berapa. Oke, perhatikan ya yang lain ya. Yang lain perhatikan, yang lain perhatikan. Oke. Yang lain perhatikan. Ya, oke. Oke, yuk cepat. Yuk, dipercepat ya. Nabil. Berdiri tidak apa-apa. Berdiri. Assalamualaikum dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaannya adalah SMA adalah dikelola di produksi sedangkan MA dikelola sekolah menengah. SMA adalah sekolah tingkat terakhir yang dilalui siswa sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi. SMK yang memiliki jurusan tertentu waktu yang ditempuh adalah selama 3 tahun. Oke. Ya, yang nomor 1. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan? Apa? 1. Cita-cita yang ingin kamu capai. Oke. 2. 2. Akreditasi atau jurusan. Oke. Yang nomor 3. Apa upayanya? Nggak ada upayanya. Ada yang bisa tambahin upayanya apa? Dari kelompok lain? Dari kelompok 4 ada yang bisa tambahin upaya apa? Upayanya apa? Kamu ada? Oke, kelompok 1 tanggapin juga. Oke, perkenalkan diri ya. Ada pesanan nggak? Ada ke teman-teman ya, jangan dari ke Pak ya. Oke, perhatikan ya nak ya, perhatikan. Ini Rasifa, kelompok 1 perhatikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Setelah saya berdiskusi dengan teman-teman saya, Iya. mereka akan menyelesaikan tugas studi mereka dan sepanjang konsisten dengan tujuan yang mereka tulis. Oke, konsisten. Yang kedua, apa? Itu saja. Siswa yang belajar dengan cara sporadis dan main-main tidak akan mudah berhasil dibandingkan siswa yang memiliki jadwal belajar. Oh ya, berarti sungguh-sungguh ya manajemen waktunya. Oke, serius. Oke, serius pembelajaran. Oke, yang lain ada yang mau nanggapin? Tidak ada? Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Nabil dan Rasifa. Oke, yang kedua, saya pengen lihat dari kelompok sini. Coba, perkenalkan diri kalian, silahkan tampilkan apa yang sudah kalian diskusikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 sudah berdiskusi tentang pertanyaan yang dikasihkan oleh Pak Aan. 2. SMA. Pembelajaran secara bebas dan umum, sekolah umum. 1. Penambahan kursi untuk pendalaman agama Islam dan madrasah aliyah. SMK. Versi teori dan praktiknya dan jurusannya. 2. Sekolah kejurusan. Oke, itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 apa? Faktor apa saja yang mempengaruhi? Tidak ikut-ikut dengan teman, sesuaikan dengan pilihan diri sendiri. Oke, cocok. Terus upayanya apa? Upayanya biar bisa dapat atau biar bisa mengajar sekolah lanjutan yang dicapai, yang diinginkan. Belajar sungguh-sungguh Oke, belajar sungguh-sungguh, dan bagus. sesuaikan kemampuan kalian masing-masing dengan bidang studi yang akan kalian pilih. Oke ya. Oke, bagus ya. Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok pojok sana, dari kelompok 4 ada? Mau menambahkan nak? Iya, mau? Mau menambahkan nomor berapa? Bedanya SMA dan SMK apa? Coba saya pengen lihat dari versi kelompok 4. Apa bedanya SMA dan SMK? Ya, perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sedang dikelola oleh Bank Sekolah Sinangka atas SMA adalah sebuah cinta. Praktik yang dilalui siswa sebelum memasuki jenjang pendidikan ditolak umum berbeda dengan SMA yang memiliki jurusan tertentu. Waktu yang harus ditetapkan adalah 3 tahun. Oke. Ada yang lain yang mau mengomentari? Tidak ada? Ada nggak? Oke, kelompok 1 juga. Ya, sekarang saya lanjutkan yang coba kelompok 1 juga. Saya pengen lihat. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sama kelompok 3. Oke. Baik, lanjut kelompok 1. Habis ini nanti kelompok 4 ya. Yuk perkenalkan diri ya, kelompok 1. Anggotanya siapa ya? Tadi pada lupa nyebutin anggotanya ya. Anggotanya siapa? Rasifa, Kiki, Alfira, Alfira. Oke, coba Rasifa. Ya, hadapnya kemana ya? Hadapnya. Nah, ke teman-temannya ya, hadapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang berjumlah 6 orang. Atas nama 1 Alfia Fauzia, 2 Rasifa, 3 Kiki, 4 Muhrian Saputra, 5 Muhresa Al-Qadri, 6 Muhammad Hidayat. Oke, lanjut. Di nomor 1 apa jawabannya? Apa namanya? Di hasil diskusinya apa? Mengetahui minat dan bakat yang kami miliki merupakan hal yang paling penting dan harus diperhatikan sebelum memilih sekolah masing-masing, sebab memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat kami. Oke, itu ya. Lanjut nomor 2, apa bedanya? Secara singkat, apa bedanya secara singkat? EMA adalah teori cenderung lebih banyak dari praktik, sedangkan di SMK praktik jauh lebih banyak daripada teori, dan MA lebih tepatnya keagamaan. Oke, keagamaan ya. Oke. Yang ketiga, apa upayanya? Upayanya apa untuk? Mereka akan menyelesaikan tugas studi mereka dan tepat konsisten dengan jadwal yang mereka tulis. Siswa yang belajar dengan cara sporadis dan main-main tidak akan mudah berhasil dibandingkan siswa yang memilih jadwal belajar. Oke, ya. Oke, gitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Rasifa. Ya, kita yang terakhir kelompok yang belum dari kelompok 4, silahkan disampaikan hasil dari jawabannya, diskusinya. Ya, kelompok 4 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 silahkan dijawab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya berjumlah kurang. Nama anggota saya 1 Melisa, 2 Dina Halimanwa, 3 Naswatul Adar, 4 Rudi, 5 Fikram. Oke, nomor 1 apa nak? Disampaikan. Desain jurusan desain yang harus kamu perhatikan. Pertama kali sebelum kamu memilih kampus, idaman adalah harus menemukan jurusan yang sesuai dengan minat bakat. Kamu jangan sampai nanti ketika kamu masuk ke kampus atau jurusan tinggi kamu merasa salah pilih jurusan. Jika kamu belum tahu jurusan apa yang akan kamu pilih, kamu bisa konsultasikan dengan guru BK di sekolahmu atau bisa browsing internet. Oke. Upayanya apa upayanya? Upayanya untuk nomor 3. Selain passion dan cita-cita, kamu juga wajib kamu sungguh mengetahui pasti jurusan yang kamu pilih, setidaknya jurusan yang berorientasi ke mendapatkan kamu dalam bilangan
tadi sudah sampaikan semua hasil diskusinya ya, nanti itu lembar diskusinya dikumpulkan sekaligus itu LKPD itu nanti dikumpulkan ya. Ya. Oke. Ya, oke ya gitu ya. Oke. Jadi kira-kira apa sih yang kita dapat dari pertemuan hari ini? Kira-kira pokoknya apa pokok? Ya. Inti materinya. Tahu perbedaan dari SMA, SMK, dan MA. Oke, tahu perbedaan dari SMA, SMK, MK? Oke, lanjut dari sini apa? Dari kelompok apa? Tahu apa? Tahu kalau mau masuk sekolah lanjutan setelah SMP ada yang harus perlu diperhatikan tadi apa? Yang kalian sebutkan tadi. Aktivitas administrasi. Oke. Jadi harus diperhatikan kualitas dari akreditasi dari sekolah itu. Oke, benar tadi yang dikatakan Nadine. Terus jurusannya sesuai enggak dengan apa yang kita sesuai dengan keinginan sendiri ya. Dan di video tadi disebutkan apa? Ya, tidak boleh apa? Milih jurusan hanya karena teman. Terus apa lagi? Pilihan orang tua. Pilihan orang tua. Sekolah Oke. populer. Sekolah populer. Jadi pada intinya apa kalau begitu? Kalau milih jurusan apa? Kalau Sesuai kemampuan. sesuai kemampuan sendiri. Oke ya. Jadi bedanya tadi sudah jelas. Terus faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika kita mau milih studi lanjut juga sudah disampaikan sama kalian ya. Tidak boleh tadi kalian bilang tidak boleh ikut-ikutan teman, tidak boleh hanya karena melihat itu sekolah populer. Terus tadi keinginan orang tua, jadi harus keinginan dengan kalian sendiri. Itu tadi betul. Itu ya. Jadi ada saya ulangi lagi ya. Yang paling penting adalah ketika kita mau mencari atau memilih studi lanjut setelah kita SMP. Oke, halo perhatikan. Halo. Hai. Oke, perhatikan dulu ya. Nah, jadi ketika kita ingin memilih studi lanjut, pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu bahwa itu yang mau kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Itu ya yang pertama, yang paling penting. Kemampuan tentu bisa diperhatikan, bakat kita berminat tidak dengan jurusan tersebut. Jangan sampai kita setelah masuk ya kita cuma ikut-ikutan saja. Wah, Rashifa masuk ke teknik mesin misalkan, Alifia ikut-ikutan. Pokoknya saya harus sama Rashifa bareng-bareng. Ya, jangan ya, jangan hanya karena begitu. Wah, itu sekolah Matana bagus sekali, populer. Itu tapi padahal pada kenyataannya kita tidak memahami itu, kita tidak suka dengan materi sekolah itu atau jurusan itu. Nah gitu ya, jadi kalian sendiri yang sudah bisa menentukan setelah SMA, setelah SMP kamu mau kemana, atau ke SMA, maupun ke MK, itu adalah pilihan dari kalian sendiri. Gitu ya, Nusantara 1 ya. Jangan putus semangat ya, dan putus semangat ketika kamu mau menggapai cita-citamu ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, pasti apapun yang kalian impikan itu pasti akan terwujud asal kalian mau bersungguh-sungguh, mau berusaha dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu ya sudah dipahami ya. Oke, itu untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup sekian materinya dibahas. Nah, besok pertemuan selanjutnya ya hari Senin. Lalu perhatikan dulu ya, Nana. Pertemuan selanjutnya hari Senin. Hari Senin nanti di jam yang sama ya, nanti kita agendakan di jam yang sama. Nanti saya minta nanti kalian membuat seperti ini ya. Ini ada yang ini ya. Studi ya. Nah, saya bagi sekalian ya. Ya, nanti akan kelompok 1 ya. Saya minta prospek kerja peminatan SMA. Kalau 1 itu ya. Nah, kelompok 2 prospek kerja peminatan MA. Nah itu nanti sambil kita ya, nanti kita akan ya, yang ketiga nanti 2
Ya, 2. Yang SMK itu dibagi 2. 3 ke 4 SMK semua ya. Gambarannya tadi seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya minggu depan nanti kita bikin seperti ini ya. Nah, iya di sini. Nanti karena kemarin sudah ada itu sudah saya sediakan ya. Ya. Besok jangan lupa bawa spidol. Maksud saya minggu depan ya. Hari ini. Jangan lupa bawa. Nah, keren. Tidak, nanti kalian itu gambar itu. Pinter gambar tuh? Bisa nggak gambar? Bisa. Masa? Bisa. Gambar, gampang itu. Tinggal lihat tuh. Ya. Ya oke. Baik, perhatikan dulu. Oke, semuanya perhatikan di sini dulu ya. Sebelum saya tutup ya. Jadi dia sudah jelas ya, nanti pertemuan selanjutnya kita agendakan di hari Senin dengan jam yang sama. Ya, hari Senin dengan jam yang sama di jam BK ya 13.15 WITA. Selama kurang lebih 50 menit ke depan nanti kita akan buat pohon study namanya ya, pohon study. Oke, begitu nah ya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada. Masih semangat nggak atau sudah capek? Semangat. Oke, semangat ya. Harus semangat begitu ya. Bagus. Ya tidak boleh asal tidak semangat. Oke, begitu anak-anak ya. Ya baik. Oke. Ya, kalau sudah silakan KPD sama itu hasil diskusinya dikumpulkan Pak dulu ya. Berkelompok ya. Di atas kelompoknya di atas ya. Oke ya. Kelompok 1 ya, namanya ya. Mana kelompok 3 nih? Kelompok 3 sama kelompok 4 ya. Saya Pak. Ya, silakan sambil dibereskan ya. Berdoa dulu ya. Lupa doa. Ya, oke, perhatikan ya. Oke anak-anak, sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini atau materi BK pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Pak Pimpin, marilah sebelum mengakhiri kegiatan pada sore siang hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hafalan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Sekali lagi terima kasih ya. Banyak kekurangan dari Pak Anies penyampaian pada siang hari ini. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Ya, saya harap nanti besok-besok lebih semangat lagi. Ya, pertemuan berikutnya, selanjutnya dan seterusnya. Nanti kita akan laksanakan standar jadwal ya. Sudah ada jadwalnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Oke, perhatikan dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.